Saya ulang, pertanyaannya sekarang, maukah orang Kristen ini membahas tentang keyakinannya berdasarkan akal dengan menjadikan referensi pengajarannya adalah Bible itu sendiri? Sebab Al-Quran tidak mungkin. Al-Quran sudah menolak itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Bukti Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan. Al-Quran menarasikan itu. Jadi selesai. Sudah final kalau Al-Quran itu. Sekarang jadi masalah itu adalah Bible. Betulkah Yesus yang kalian sembah itu adalah orang suci? Karena orang suci kata Tuhan tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya orang suci dibunuh. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak boleh dibunuh. Yesus itu orang suci. Anak Maria itu orang suci. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Bahkan Ibrani 3 nomor 1 mengatakan Yesus itu imam besar. Yesus itu adalah rasul. Tidak boleh dia dibunuh. Ibrani 5 nomor 7 dia adalah orang soleh. Nggak boleh dibunuh. Pengakuan dari mulutnya sendiri dia adalah seorang muslim. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bahkan Yesus mengatakan dirinya sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat haram hukumnya dibunuh. Karena dia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada umatnya apabila ia dibunuh. Sedangkan dia adalah juru selamat. Dia harus menuntaskan kemudian ajarannya baru dibunuh. Makanya dia terangkat ke langit tidak dibunuh. Dia hanya terangkat, ditidurkan, diwakafkan, diwafatkan, lalu kemudian turun ke dunia untuk kedua kalinya juga dalam keadaan hidup. Untuk apa? Untuk menghakimi, untuk meluruskan, untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mau percaya kepada dirinya. Bukan juru selamat maksudnya dibunuh di atas pohon jadi tumbal, bukan. Yesus yang adalah Yesua itu juru selamat kepada Bani Israel dengan jalan apa? Itu tadi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Nah itu. Jadi juru selamatnya itu begitu. Yesus datang sebagai juru selamat. Ketika ditanya, wahai guru, ya paman, bagaimana caranya supaya saya mau selamat? Supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Di mana tertulis bang? Matius 19 nomor 16. Bagaimana caranya saya harus selamat? Bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal? Wahai guru, kata Yesus, jangan membunuh. Artinya apa itu jangan membunuh? Jangan kau bunuh Yesus. Lah, kami tidak membunuh Yesus, paman. Lalu kami hanya beriman kepada pembunuhannya. Sama doang. Kami tidak mencuri, bang. Bukan kami yang mencuri. Cuman kami makan hasil curian itu. Ya sama aja, Cak Kangkung. Bukan saya mencuri motor ini, Pak. Tapi ya kan saya cuman pakai. Loh, sama aja Cak Ayu. Jadi yang membunuh Yesus dan yang menerima pembunuhan itu ya sama-sama. Itulah yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena sabdaku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus, Tuhan kami, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan hari ini adalah justru berusaha membunuh aku. Aku loh, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu,
yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, wahai Bani Israel. Lalu kemudian mereka menjawab, kami tidak dilahirkan dari hasil zina. Bapa kami satu, Tuhan kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidak. Sekiranya Allah adalah Tuhanmu, kamu pasti akan mengasihi aku. Kamu pasti tidak berniat membunuhku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia, Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu dikarenakan kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, apabila ia berkata, dia berdusta. Dan ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya nih kepada saudara Kristen. Kalian menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Kalian menjadikan Paulus itu ajaran dari mana? Kalian makan babi itu ajaran dari mana? Kalian tidak bersunat itu ajaran dari mana? Sedangkan firman Tuhannya jelas, sunatkanlah hatimu, sunatkanlah kulubmu. Ibadahlah hari Sabat, janganlah engkau makan babi, jangan ada Tuhan selain aku, jangan ada ilah di hadapanku. Itu firman Tuhan. Tapi iblis membicarakan sesuatu yang tidak berdasar kepada aspek firman Tuhannya. Apa yang muncul? Minggu ke gereja nyembah orang makhluk bernama Yesus. Mana firman Tuhan perintahnya? Enggak ada. Itulah yang Yesus katakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Si bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia berkata, Hawa, Adam, makanlah buah itu. Sebab kalau engkau makan hari ini, engkau tidak akan mengalami maut. Si bapak ini, si iblis ini berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dipercaya. Apa akibatnya? Jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kalian. Kalian ibadah hari Minggu, kalian makan babi, kalian kemudian menyembah Yesus, tidak bersunat. Itu kalian dengar dari firman dari mana firmannya? Dari mana firman itu datangnya? Ada firmannya? Ada? Tidak ada. Itulah yang Yesus katakan, iblislah yang kau dengarkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Seperti itu saudara-saudara. Silakan. Ya, maaf. Inka enggak monitor ya? Hadir ya. Ya silakan, itu ada tamu itu Inka. Ada ya. Iya silakan disapa dulu. Aku masih di kantor ya. Oke, selamat siang Gabriel. Selamat siang. Si Malika syukran. Selamat siang Bang Juma. Ya? Kristen. Ya, siang Bang, siang. Siang Bang, iya. Terima kasih tadi dengar penjelasan Bang Juma panjang lebar tentang pendapat Bang Juma mengenai iman kekristenan. Tapi ada catatanku yang sedikit tadi penjelasan Bang Juma yang kuambil, yaitu tentang bahwa Yesus itu adalah Muslim, di mana Bang Juma menggunakan kerangka berpikir ayat Yohanes 14 ayat 31. Jadi Yohanes 14 ayat 31, biar kubacakan Bang Juma ya. Langsung ku ambil Alkitabku. Ya. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, ku cari juga lagi definisi Muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri. Dan sedikit penjelasannya lagi, yang lebih spesifik lagi, bahwasanya Muslim itu dalam bahasa Arab
berasal dari kata Islam yang berarti berserah diri atau tunduk. Seorang Muslim adalah seseorang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Islam. Ya, seorang Muslim adalah seorang yang telah mengikuti ajaran Islam serta bersedia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus ini sudah tunduk pada ajaran Islam sementara dia hidup sebelum Islam? Silakan Bang Juma. Oke, nanti pertanyaan yang sama ya. Oke. Jadi gini saudara, Islam dikatakan kemudian dalam bahasa Ibraninya Shalom. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Kata yang digunakan Kristen untuk apa? Sapaan. Artinya apa? Shalom itu artinya apa? Salam sejahtera, itu kira-kira situ dia itu. Ya. Salam itu selamat, damai sejahtera. Islam itu damai sejahtera. Sekarang keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu berserah diri. Am kuntum syuhada al ishadara Yaqub al maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada polisi? Bukan. Berserah diri kepada penjara? Bukan. Muslimun itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam datang berserah diri kepada perintah Tuhan, dia Muslim dalam pandangan Islam. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan yang mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengutus aku, dan aku menyelesaikannya. Muslim dia. Dia tidak pernah menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Yesus sujud, sujud. Yesus berdiri, berdiri. Yesus duduk, duduk. Yesus tidur, tidur. Yesus tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Beliau adalah seorang Muslim. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Soleh dia. Dia orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri terhadap kehendak Tuhan. Yesus melakukan itu. Galatia 4 nomor 5. Yesus tunduk, berserah diri, takluk kepada hukum Taurat. Beliau seorang Muslim yang taat. Dia bukan seorang kafir, dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Makanya dia disebut apa? Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Juru Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas. Sudah diajarkan kemudian Nabi Isa akan datang setelahku seorang penolong lain, seorang penghibur lain bernama Ahmad. Nabi Muhammad. Jelas itu. Makanya kami beriman bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Juru selamat bagi Bani Israel yang menggaungkan akan datangnya seorang penolong lain bernama Nabi Muhammad. Jadi saudara, Yesus itu Muslim. Dia itu orang yang taat.
Dalil-dalil pendukungnya sangat jelas, seruan dan teriakannya pun sangat jelas. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan saat ini juga, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku, Yesus, sebagai utusan Tuhan. Umat Islam selamat gak ketika mengenal itu sebagai utusan Tuhan? Selamat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Umat Islam beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Anda cari di Al-Quran, Anda cari di hadits, tidak akan pernah Anda temukan penistaan, penghinaan, merendahkan, memojokkan kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebaliknya, begitu Yesus terangkat ke langit, ada ajaran yang datang kemudian sama sekali tidak memuliakan, tapi menistakan, menghinakan, merendahkan. Apa buktinya? Dia datang dianggap sebagai Tuhan, datang kemudian berinkarnasi, mengosongkan diri, menjadi manusia, lalu kemudian mati, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikuburkan, dan seterusnya. Dan terakhir, paling apesnya, dituhankan di depan Tuhannya sendiri. Makanya dia murka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, orang yang kuciptakan tanpa ayah, yang lahir dari seorang perawan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini untuk menuhankan dirimu? Kaukah yang mengajarkan mereka sampai mereka ngotot-ngototan, udah 2000 tahun menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan dia? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20, Maria, jangan kau pegang aku, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jelas itu, Bung. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku, aku mengajarkan mereka siang dan malam justru untuk menuhankan dirimu. Maka pada hari kemudian Anda bertemu dengan Yesus yang kemudian Anda gaungkan, Anda sembah. Apa kata Yesus? Wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kemudian hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka di padang mahsyar. Dan apa yang mereka lakukan, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia selain daripada aku, akan diingkari oleh mereka yang dia sembah. Buktinya di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah. Orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, enyahlah. Orang yang memanggil aku Tuhan, enyahlah. Orang yang bermujizat pakai nama aku, enyahlah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kau memanggil namaku siang dan malam, tetapi aku tidak mengenal kalian. Itu data, itu dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan Nabi Isa akan mengingkari pemujaan yang kalian lakukan. Yesus pun akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Begitu besar kasih akan Allah akan dunia ini, sehingga Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui umatnya kemudian mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah. Jangan ngutip Yohanes 3 ayat 16 Juma. Itu punya kami itu. Al-Ma'idah ayat kemudian, dengarkan, Al-Ma'idah kemudian menjelaskan dengan sangat jelas seruan kemudian kepada Bani Israel ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi minallah yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu, dengan Nabi Muhammad kemudian dan kitabnya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya jelaskan sedikit pada saudara. Yang Anda katakan itu Yohanes 3 nomor 16 itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus mengajar kepada pihak kedua. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen pihak ketiga. Tidak ada di situ Kristen pada saat Yesus mengajar. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, itu bukan untuk orang Islam, itu juga bukan untuk orang Kristen, tapi itu hanya untuk Bani Israel tok. Yohanes Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada percobaan kemudian terjadi pada masa itu. Di Matius 15 itu, seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus. Yesus, ya tante, tolong bantu anak saya lagi sakit. Apa katanya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus kemudian? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan yang bukan Bani Israel itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, besar keyakinanmu bu, besar kepercayaanmu ibu, bahwa kamu memang anjing, bahwa kamu memang pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Sembuhlah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Enggak. Ibu itu tetap anjing, tetap dia pemakan sampah. Gantianlah Jumaah, gantian. Silakan. Udah gak capek kau ya? Enggak, insya Allah. Kalau mau mengajar kebenaran 2 tahun saya bicara non-stop pun saya kuat. Silakan. Jadi gini ya, di sini di Yohanes 14 ayat 31, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa, ya Bapa kepadaku. Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Sementara Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Oke. Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 6 nomor 15. Sorry. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin Tuhan itu ada 3 seperti yang kamu imani. Itu mustahil. Tuhan itu cuma satu. Di dalam Yesaya 5 nomor 16 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Yesus itu bukan maha suci maha tinggi dia. Ya, jadi hakikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah ilah Bani Israel, ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, dan itu juga umat Islam imani. Tadi saya sudah membacakan dalil kepada saudara. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yakub, ya bani ya innallaha, sesungguhnya Allah. Tuhannya Yahudi dalam hal ini yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mewasiatkan kepada keturunannya, itu adalah Tuhan yang sama yang kami imani. Berbeda dengan Tuhan yang kalian imani. Itu bukan Tuhannya yang diimani oleh para nabi. Itu anak orang itu.
Gini Bang Juma, Silakan. maksudnya Silakan. apakah Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapa yang dimaksud di sini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yang Yakub. disembah oleh Yesus maksudnya? Yang disembah oleh Yesus jelas kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, maka yang disembah itu adalah Allah. Wa Allah Subhanahu wa taala kah itu? Ingat. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi kalau yang datang kepada Bani Israel berkata, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, maka saya katakan beliau menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, beriman dan menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Tapi kalau berbicara mengenai sembahan yang keluar dari kubur, tentu beda. Iya. Berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam ya? Kalau yang mengatakan dirinya ilah Abraham, Eloa Iya. Ishak, Eloa Yakub, saya katakan sama. Iya, tuh gini Juma. Bapak Ya. itu sama yang dikatakan Yesus itu, aku menuruti perintah Bapak. Bapak yang dimaksudkan itu adalah Bapak yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau itu berarti sama dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Bapa. Bapak ya. Kalau yang Anda maksud itu coba Anda teropong di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang taat mendengarkan didikan Allah adalah seibarat orang-orang yang tekun mendengarkan didikan ayah. Sebab Tuhan mendidik anaknya seibarat ayah mendidik anak-anaknya. Jadi Bapa yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang seperti seorang ayah membimbing dan mendidik anaknya. Cuman kalian menganggap Bapak di situ ya seperti Bapak apa ya? Bapak Gembul. Bapak Luga, Bapak Luga. Iya. Bukan begitu maksudnya. Jadi Bapak yang dimaksud itu adalah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu yang menjelaskan itu. Kenapa dikatakan Bapak? Karena Tuhan itu seibarat ayah yang senantiasa tekun mendidik anak-anaknya. Jadi bukan ayah dalam perspektif seperti orang Kristen. Tuhan punya bapa, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Bahkan ada dari Kristen mengatakan istri bapak, ibu Tuhan, sepupunya Tuhan, adik angkatnya Tuhan. Para kali, tantenya Tuhan. Awas, adiknya Tuhan mau lewat. Ya, itu kan lawa-lawa. Tapi yang dimaksud di situ adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian menganggap Bani Israel sebagai anak-anaknya. Anak di situ adalah hamba. Yesus dipanggil hamba, Yesus dipanggil anak. Kenapa mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan disebut anak? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Tuhannya. Makanya disebut anak-anak Elohim. Artinya orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang intim hubungannya dengan Allah. Sama seperti di dalam Al-Quran, bahwa hamba Allah itu bisa disebut dengan orang-orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akram, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 disebut apa di sana? Hamba yang suci, hamba dia itu. Al-Quran mengatakan juga yang sama. Inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, teman-teman sekalian. Bang Juma, ditanya balik dong Bang Juma sama dia. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan yang dia maksud? Abraham, Ishak dan Yakub, coba itu ada Bang Juma. Ada keseimbangan enggak? Belum dijawab, pasti sudah ketahuan jawabannya, bukan. Ya, coba Yesus aja sendiri terus. yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Tuhannya mereka ini iblis, jangan disamakan dengan Tuhannya Yahudi. Orang yang mau membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak setan. Dalilnya ada. Udah. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Coba lu jawab juga nih pertanyaan bro. Apakah Iya. Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah sama dengan Tuhan yang kusembah. Dia Siapa nama? Siapa? Coba namanya. Terusin banyak Bang Tuhan dengan Si Malika, syukran. Saudara, Tuhannya Abraham pernah jadi bayi? Tuhannya Abraham itu adalah Allah.
Iya, pernah jadi bayi? Belum jadi bayi. Saya katakan pernah jadi bayi, belum jadi bayi. Masya Allah. Udah. Ya, Kan pernah jadi kan? bayi enggak Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham pada saat Abraham hidup dia belum Pernah nuzul enggak manusia. jadi bayi? Kenapa? Udah dibilang. Setelah itu Mesias yang Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhna'una illa Oke, anfusahum. satu pertanyaan lagi cuma biar selesai. Satu lagi ya. Boleh satu pertanyaan lagi. Jawab dulu Bang. Dari Boleh. tahun Abraham kemudian ada sampai hari ini, pernah nggak Tuhan sembahannya itu menjadi bayi? Pernah, dia namanya Yesus. Bagus. Berarti ketika Tuhannya Abraham menjadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang kau sembah itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging. Itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kecuali Anda ingin mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku, yaitu dibentuk menjadi daging. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Anda mengatakan Tuhannya Abraham menjadi Yesus, Yesus membantahnya. Di mana Yesus membantah itu? Yohanes 8:42. Aku datang, aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang berkehendak menjadi daging, tetapi Bapa yang menghendaki kemudian untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus sebagai manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Itu Tuhan Kristus di kota Tuhan Daud. Di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Dia dengar Juma. Dia diurapi. Apa yang diurapi? Dengar, Dia apa yang sabar. diurapi? Kucing atau manusia? Nah, kalau aku ngomong kau nyambut-nyambut. Tadi kau ngomong aku diam. Saya tanya, yang diurapi di situ ayam atau kucing atau manusia? Dengarlah, jangan kayak gitu. Ya, Mbak. silakan. Nah, jadi yang diurapi adalah Yesus sebagai. Kalau aku ngomong dia ketawa. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Oke, cuma sekarang aku tanya satu pertanyaan. Ini kan kita sudah bahas aku Jelasin dulu ini. Aku tanya Yes, sama Al-Quran Juma satu aja. Boleh nggak? wa ma yash'urun. Boleh nggak, Juma? Pada Aku hari tanya satu ini telah Al-Quran. lahir bagimu juru selamat, manusia Kristus yang diurapi Tuhan. Kristus Tuhan Manusia loh, yang di kota diurapi Tuhan di kota Daud bernama Yesus. Bisa benar juga. Jadi Yesus itu manusia itu. Ah, betul. Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Oke, Allahu ganti Akbar, Cuma Masya aku Allah, tanya Masya satu Allah. pertanyaan. Aku tanya satu Masya pertanyaan. Allah. Satu aja. Habis itu selesai. Ya, silakan. Juma. Ya, Paman. Satu ikrar tertinggi agama Islam adalah kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kan? Yes, betul. Tunjukkan dulu samaku bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk Iya. di Al-Qur'an untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Oke. Ayatnya di mana? Oke, baik. Yang pertama kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 158 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh kalian.
alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutus oleh Allah yang memilih. Sabar. Sabar dulu. Tulis di mana? Sabar dulu. Sabar. La ilaha illa huwal hayyu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyin alladhi yu'minu billah wa kalimatin wattabi'u la'allakum tahtadun. Jangan bingung Juma. Sorry. Saya kurang hafal dalilnya. Iya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulih nabiyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat dan kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku. La ilaha illallah. Aku Muhammadar Rasulullah. Tugas saya sudah selesai, Bang. Anda baca Al-Quranul Karim, pelajari, kemudian terkait dengan tertulis 2 kalimat syahadat di Al-Quran. Itu tadi. Mana? Kubuka Al-Araf nggak ada ini, biar ku baca Al-Araf ya. Al-Araf 158, biar ku baca Juma. Iya, silakan. Syukran Kenzo, barakallahu fiik. Al-Araf ayat 158. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Menghidupkan dan mematikan. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang bumi. Di mana aku bersaksi. Perintah beriman, perintah beriman, jangan. Ini kan siapa yang ngarang-ngarang 2 kalimat syahadat ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami beriman kepada Allah, artinya apa itu? Beriman kepada Allah artinya kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Perintah ini. Beriman. Kami harus beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami harus beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Saya ulang, Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami beriman tiada Tuhan selain Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jelas ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Coba bacakan bahasa Arabnya Juma. Apakah tertulis asyhadu alla ilaha illallah? Oh, enggak begitu cara kamu pikir Al-Quran itu cuman 1 ayat itu. Oke? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala, sabar. Al-Quran menjelaskan kemudian surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini persaksian. Umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedangkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 160.
4. Kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 112. Subhanallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi kamu, saudara, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Al-Quran datang kemudian menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Oke, sahabat, saya mohon izin. Kebetulan saya ada jadwal, sebenarnya udah telat ini. Saya ada janji dengan orang BRI mau jumpa di proyek hari ini jam 3. Sekarang sudah tinggal 4 menit jam 3. Kenapa mau Bang Pe, dibuang aja Bang Pe. Dibuang aja. Saya ada tugas kewajiban urusan duniawi yang harus saya selesaikan. Oke, saya tetap di sini sambil saya jalan ke proyek. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru dan juga teman-teman saya, abang-abang saya, adik-adik saya. Saya pamit sejenak, nanti kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summassalam, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangan, tetap semangat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama. Ya. Izin ya, saya evaluasi tadi ya. Izin ya Pak, semuanya. Jadi Oten yang tadi ini itu bertanya, tapi tidak mau mendengarkan jawaban. Jadi dia bertanya, sudah ada iblis yang menghalangi dia untuk mendengarkan jawaban. Jadi setiap dia bertanya, dia tidak mau mendengarkan, dia langsung menyanggahnya gitu loh. Inilah iblis yang nyata teman-teman. Giliran ditanya balik, gak ada jawabannya. Jadi kalau mau diskusi itu Anda kan yang bertanya, ya silakan mendengarkan jawaban. Memang sakit itu kuping mendengarkan ayat suci Al-Quran. Itulah oten-oten gambarannya teman-teman. Mana lagi ada komal Anda dipersilakan bertanya? Gak ada. Oke. Jadi hormatilah orang yang menjawab. Kalian ini memang dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pengacau. Tidak ada kedamaian kalau ada Anda kalian semua ini gitu loh. Karena sudah ada kebencian di dalam hati Anda itu. Siapakah yang merasuki Anda itu sebenarnya? Iblislah menjadi bapakmu. Jadi manakala masih ada iblis dalam dirimu, nggak bisa kamu mendengarkan jawaban orang, apalagi membaca ayat suci Al-Quran. Hormatilah itu. Kenapa kalian itu setiap ditanya Al-Quran kabur ke Alkitab? Itu dulu pertanyaanku. Bang Juma menjawab pakai Al-Quran kok Bu. Ibu nggak ada kuping ya? Enggak, selalu bilang buka kitab, buka Alkitab. Apa hak kalian buka Alkitab kami? Apa hak kalian? Kalian kan antikristus. Anda yang antikristus. Kalian antikristus. Sebentar Bu, biarin biarin nih. Saya hajar perempuan ini sampai dia mencret. Kalau kami najis, buka Quran kalian najis. Kalau begitu kenapa Ibu pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? Kenapa pakai? Enggak ada, mana coba? Kata Allah itu dari mana ngambilnya kata Allah? Enggak penting bagi kami, yang penting bagi kami. Dasar lagi. Orang kalau mensurasi itu lewat bawah, kau mensurasi lewat hidung. Allahmu yang disuruh. Ini lagi. Dasar masa disuruh Muhammad si Allah. Ya terus kamu ambil dari mana itu kata itu? Lagi rumahnya bertetangga dengan rumah Allahmu, dilempar-lempar dengan batu, kan lucu. Daripada kau bertetangga sama babi, kau sama babi gimana? Penyembah batu kalian, penyembah batu, jilat-jilat batu. Kau yang jilat batunya Yesus, bro. Ibu-ibu, bisa nggak sih Kristen ini bersahabat di Republik ini gitu loh? Yesus itu juga batu loh, ada batunya loh Yesus itu Bu. Yesus itu Tuhan Bu. Yesus punya batu.
Itu loh. Udahlah, Bu, jangan ngomongin batu. Yesus batu penjuru loh. Bisa nggak sih diskusi baik-baik, Bu? Kalau lagi dapet, ya dipampet aja pakai karung basah, Bu. Ntar tembus ke hidung nggak enak loh. Bau. Kenapa sih orang-orang kayak gini kira-kira apa ya? Ya, disambut lagi, Bos. Kamu jangan baru naik, aku standby dulu. Iya. Coba Bang Pe, di sini rame soalnya anak kecil. Iya, Oke. dia malah Silakan jeda. Inka. Dia malah jeda. Inka, silakan Inka. Itu ada gumasa mau dinaikin atau si Iru tadi dinaikin lagi kah? Aku masak ya tadi. Nggak tahu tadi siapa yang Tidak masak usah, ya. tidak usah. Gumasak sudah mengaku dirinya itu Allah. Terus gimana iya, kita iya. cara kita untuk menghadapi kalau orang itu ternyata sudah mengaku dia adalah Maha Kuasa? Gimana cara kita menghadapi dia? Nggak akan pernah bisa. Terus si Ruth yang tadi jelas-jelas dia itu adalah kesurupan. Dia adalah pembenci Islam, dia Islamophobia. Bagaimana mungkin Putra, kita mau Putra mau nggak, Bang Dewa Putra? naikin selama dia sopan naikin aja. Kalau dia tidak sopan baru dikeluarkan. Jadi mantap sekali ya, Wak, ya jawabannya Bang Nyoma. Jadi rukun Islam itu kan ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya dalilnya jelas tadi dibacakan oleh Bang Nyoma. Surah apa tadi? Al-A'raf ya 158. Dia maunya itu, Wak, ada tertulis seperti itu secara utuh begitu. Ya lu sembah Yesus sebagai Tuhan, nggak ada tertulis Yesus itu adalah Tuhan. Sembahlah aku, gimana sih lu? Selamat siang Putra. Yo, selamat siang, Mbak. Ya, Kristen ya Bang ya. Ya, saya Kristen, Bang. Gedein dikit suaranya Bang. Halo, halo. Kurang gede Bang. Halo, Bang. Selamat siang, Bang. Ya, silakan, ada yang mau didiskusikan. Tadi kan bilangnya Pak Haji ini kata Allah itu diambil dari agama Islam. Sama ini, Bang. Kata Allah dalam kitab Al-Quran bahasa Arabnya itu apa sih, Bang? Kenapa Putra? Kata Allah dalam Al-Quran, dalam bahasa aslinya. Apa itu, Bang? Alif lam lam ha. Allah. Kenapa? Ya, beda kan. Kalian kan Allah, sedangkan Allah, sedangkan kami Allah, beda. Terus ambil dari mana kata Allah itu di Bible? Ngambil dari mana? Sebelum agama Islam. Saya nggak nanya sebelum dan sesudah, ngambil dari mana? Kata Allah, Bang. Ya di mana? Tunjukkan datanya. Referensinya mana? Allah itu adalah gelar. Iya, pertanyaannya sederhana loh, Putra. Ya terjemahan ALLAH itu di Bible itu ngambil dari mana? Jangan sampai di Malaysia. Kenapa sih nggak ada yang nyambung kalau lewat diskusi ya? Bahasa Indonesianya kurang. Bentar, Bang P, Ya. tolong naikin yang Dewa dong. Itu akun baru, Dewa minta follower. Ini yang ini turun, yang ini turun. Makasih. Teruskan Bang Andi. Bentar, Ya. Dewa ganti akun. Oke, ya. Yang mana Bang Dewa? Belum permintaan. Ada itu dibawa, diurus dulu ya. Bang Dewanya yang baru supaya followernya ada. Naikin dulu tuh akunnya Bang Dewa. Kan yang asli turun tuh akun barunya mau dinaikkan. Bang P, udah ketemu. Minta request Bang Dewa. Bro, kalau ditanya pakai bahasa Indonesia itu nyambung loh, pertanyaannya sederhana loh. Dari mana LAI mengambil kata? Dengerin dulu pertanyaannya, woi. Bahasa Indonesia loh ini. Inka, Bang Dewa, tolong Inka, saya nggak lihat tuh Inka. Udah. Dengarkan dulu pertanyaan bahasa Indonesianya. Habis itu Anda jawab. Dari mana LAI mengambil
kata ALLAH di terjemahan. Saya kasih pilihan ganda. A dari Al-Quran, B tidak tahu. Jawab. Ngerti bahasa Indonesia atau kupingmu budak? Bahasa ngomongnya Pak. Putra, kupingmu budak, apa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya mau tanya, coba. Saya ulang lagi ya. Dari mana LAI mengambil kata ALLAH? A dari Al-Quran, B tidak tahu. Silakan dijawab. Saya minta ayat ini surat berapa? Kenapa sih pada orang blow on siang-siang ini? Walu hadapin orang blow on nih. Udah budak blow on. Ya, di dalam Mas Putra, gini aja. Kalau toh mau diskusi Mas, tema apa yang Mas Putra kuasai di sini? Tema apa? Ya, gini Pak ya. Siapa Tuhannya Islam, siapa Tuhan yang Kristen ya? Okay. Ya sekarang kan Tuhan Islam kan sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah Yesus. Ya, Yesus betul. itu memang Tuhan. Cuma sayang, bukan Tuhan alam semesta. Beliau Tuhannya Kristen. Nah terus Tuhannya Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu siapa? Yesus. Tuhan bukan? Yesus lah. Ya Tuhan bukan Allah Bapa. Tuhan itu gelar, Bung. Baik, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu gelar. Sedangkan Yesus itu loh kuasa nih. Saya tanya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Itulah yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain Allah saja. Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Oh, Tuhan kalian Muhammad, sedangkan Tuhan. Ya Allah, ya Robi. Bang Pe cari yang lain lah, cari yang lain. Jangan, nggak ada mainan, Wak. Nggak ada lagi kan, biarin aja. Bentar, sebelum ini, tolong ya 2.500, ini akun Dewa yang baru. Tolong minta di follow, akun Dewa habis semua, total habis semua. Sisa barusan tadi satu, itu baru bangkit. Minta di follow ya sampai 1.000. Makasih banyak. Ya, baca surat Al-Hajab 56. Kok yang baca bro? Al-Hajab 56. Bukan surat apa tadi? Al-Hajat katanya. Tertawa lagi. Allah. Kenapa ada orang kayak gini masih hidup ya? Jangan panas. Kita debat ya. Siapa yang panas? Orang Jawa mainin lu. Hah? Kenapa lu masih hidup bro? Kenapa? Tuhanmu Muhammad kan, betul kan? Nah, Tuhan kami. Ini anak buahnya Edis katanya. Anak buahnya Edis. Mana ada orang menuhankan makhluk? Baca ayatnya. Allahmu bersalawat kepada Muhammad, betul? Oh. Innallahu malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Woi, bersalawat itu artinya apa? Ya, memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada nabi. Bukan Allah berdoa kepada nabi, bro. Aduh ya Allah, kenapa sih ada orang bodoh masih hidup? Bersalawat itu kan doa, Bung. Kenapa Allah? Tidak semua salawat itu doa. Kalau Allah itu nggak doa, tapi memberi rahmat. Bukan Google. Apa arti kata bersalawat? Mendoakan dan memuji. Berarti Allahmu memuji dan mendoakan Muhammad, betul? Allah memuji. Allahmu mendoakan dan bukan. Masa Allah berdoa kepada siapa? Saya tahu ayatnya tuh, surat Al-Hajab 56, bukan? Iya, kamu memang kan tamatan pesantren, tapi pesantrenmu di dunia maya. Ya biarin aja dia ngomong terus, mempertontonkan kebotolannya nggak apa-apa. Tuhan kalian itu Muhammad, betul? Kamu aja yang bilang betul. Mana ada umat Islam menyembah Muhammad? Kalau lu kalau kamu bodoh, lebih baik Nabi Muhammad. Kamu protes sama orang tuamu aja. Kasih tanya bapakmu, Pak, kenapa lu melahirkan saya sebodoh ini sih? Gitu loh. Kasihan lo di sini lu. Puasa namanya. Sebenarnya bukan salah lu, salah orang tuamu melahirkan lu orang nggak disekolahin gitu loh. Dari kecil udah didoktrin di gereja. Ya, pergaulanmu apa?
disuruh minum-minum yang keras, makan makanan haram. Jadi beginilah kau. Allah kamu itu tidak ada kuasanya di bumi dan di surga, tidak ada kuasanya. Kalau Yesus itu maha kuasa nggak Yesus? Iya kuasa, dia mati, dia menyembuhkan orang mati. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus datang ke dunia. Ini tanya, lalu dijawab. Saya nggak nanya untuk apa ke dunia. Waktu dia bayi, apa yang dia kuasai? Yesus datang ke dunia untuk... Saya nggak nanya dia datang ke dunia ngapain. Saya tanya waktu dia bayi, apakah dia maha kuasa? Firman itu telah menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Lari ke Firman. Firman udah pensiun, main bola udah. Tolong semua datang ke sini dengan saya. Tolong panggil semua itu. Emang kamu bahasa Indonesia nggak nyambung mau lawan Bang Juma? Betulin dulu mikmu, kamu beli mik 5.000, ongkirnya 50.000, gitu loh, tekor. Aulamu berdoa kepada Muhammad, betul. Udah dibilangin tadi, bukan berdoa coy, memuji coy. Salawat itu artinya mendoakan, berdoa. Artinya apa? Aula berdoa kepada Muhammad dan kaum muslim. Betul? Ya udah terserah kamu lah, nggak apa-apa, terserah kamu aja deh. Ada ayatnya bro. Berarti Muhammad lebih tinggi derajatnya. Iya. Pertanyaan saya itu tadi loh, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Aulamu tidak bisa. Saya tanya Yesus waktu bayi ngapain? Aulamu tidak bisa menghidupkan orang mati. Aulamu. Daripada kamu di sini nanti saya emosi, lebih baik saya injak lehermu sekali, cak, ke bawah, injak lehermu, bener kan? Aduh ya Allah, kenapa ada orang dilahirkan bodoh sih teman-teman ya? Saya sarankan kamu bro, kamu tanya bapak sama ibumu, Bu kenapa lo kau melahirkan saya sebodoh ini gitu loh? Ya tanya saja itu ibumu ya. Kok bisa ada orang blow on masih hidup ya? Teman-teman bantu saya. Jawab dong, kenapa ada orang blow on masih hidup? Selamat siang Bang Jafar. Selamat sore Bang Jafar. Bang Jafar, sore. Halo. Bang Jafar. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Kenapa ada orang blow on masih hidup? Cuma mau foto keluarga ya. Nah ini juga Lingka ditanya. Kenapa ada orang blow on kayak gini masih hidup? Kenapa? Nggak tahu Bang. Yang ada di YouTube. Bang video monitor. Maunya dia itu ya, sholawat itu pengertiannya cuma satu, doa. Maunya dia begitu. Tapi dia baca tadi pujian, dia nggak mau gitu loh. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maunya berdoa dan memuji. Nah gitu loh. Jadi memang harus memperbodoh diri menjadi oten. Sepanjang dia oten ya pasti blow on kayak tadi. Anak orang aja disembah, mana ada orang pintar menyembah anak orang. Kalau berakal kan nggak mungkin dah bayi Tuhan itu, nggak mungkin lah kalau ada akalnya nih. Ini ada punya akal nih, nggak mungkin dong. Ada manusia melahirkan Tuhan. Dasar itu aja gitu loh. Kok dasarnya blow on, blow on diri terus bertanya kita jawab, tetap aja blow on. Karena udah terformat. Mulai dari dalam kandungannya itu sudah masuk iblis dalam dirinya gitu loh. Ya, yang melahirkan dia juga ya sama. Yang dia makan apa? Jadi nggak jauh dari buahnya. Ya, yang tadi ini putra khusus nih, makmu pemakan babi, bapakmu iya. Nah, benih-benihnya lah masuk dalam dirimu. Ya kau juga makanlah semua yang diharamkan. Kenapa? Ya babi itu ada iblisnya.
masuk dalam dirimu. Ya beginilah dirimu bro, nggak nyambung diskusinya. Nah lanjut, ada yang baru naik. Gue jangan digedein, ya uang dewa aja biar dipolo. Lanjut. Baik. Bang Bustam, selamat sore, Bang Bustam. Bang Bustam, selamat sore. Assalamualaikum Bang Bustam. Bang Bustam, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bustam. Kok nggak nyambung ya? Liangka mungkin signalnya kali ya. Kata Bang Handil, banyak yang pada ini loh, benar. Bang P ini kayaknya Liangka signalnya juga lemot. Padahal udah kiloan Bang Andi, sinyal saya belinya kiloan, bener. Jelas kok Bang Andi, jelas. Oh jelas, silakan. Orangnya itu aja yang lemot. Ya, Glory naik lagi, yo Glory. Nggak Apa lagi nyambung. yang mau didiskusikan? Bustom Glory. masih muter dia, masih muter. Oh, masih muter. Belum duduk. Sinyalku kali ya yang Putar lah. Glory. Masih putar. masih muter ya. Ada beberapa oten tadi saya perhatikan ya. Banyuma saking sabarnya menjawab pertanyaan. Dia kalau bertanya itu dia nggak mau mendengarkan jawaban. Aduh. Pada Gimana? Jelas. silakan Bang. Sinyalmu nggak bagus kali, Ros. Masa nggak bagus? Tes. Oke. Ya. Selamat siang, Bang Erau. Siang. Ya, abang. Selamat siang. Kristen, Hindu, Buddha. Saya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya Islam. Alhamdulillah. Saya pengen nyawer Bang Hendy aja, Bang. Oh iya Bang, ini maksudnya biar ada kursi buat non-muslimnya Bang. Iya, turun aja Udah lah. sawer lah, sawer. Ini saya nyawerin Bang Hendy dari tadi ngirim bunga nih. Iya. Sawer dari bawah juga bisa. Dari bawah Turunin aja bisa. Bang, turunin Bang. Turunin. Iya. Sawer Bang Andinya. Inka itu ada itu tamu lagi satu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ini udah 1000 pengikut Dewa. Alhamdulillah. Ya silakan. Ada otennya, Bang Arai mungkin oten mau didiskusikan apa? Atau enggak Bapak Lian silakan. Berliando Sinyalku. Silakan Bapak ya, Lian. sinyalku. Ya, Bang Erliando, selamat siang. Bang Berliando, selamat siang Bang. Aduh, ini pada sinyal saya apa sinyal mereka nih yang kurang baik ini. Bang Berliando, selamat siang Bang. Nggak dengar dia Bang P. Bukan nggak dengar tapi dia budak. Sama ya? Ya. Kita turunkan aja lah kalau tidak mau mendengar. Tadi Kristen dia itu jangan. Dibuka mic-nya. Iya tah. Bang Andi, kedengaran suara aku nggak? Kedengeran tah. Oh iya, suaranya dalam perjalanan nih, saya pakai Bluetooth. Perjalanan. Banyuma lagi di jalan juga. Itu ada urusan ke beri dia. Mau ngambil duit banyak. Oh iya. Itu ada yang baru masuk Bang, disambut. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rul. Bang Rul, selamat siang. Rul. Aduh, ini enggak dengar juga. Budak.
Ya, selamat siang Bang Rul. Bang Rul. Dengar nggak sih? Kok pada apa ya, rusak telinganya apa gimana ini? Ya silakan yang non muslim tolong typing naik gitu. Ini bingung kita mencari siapa di antara yang minta naik ini, yang non muslim nih. Coba umat bahagia ini siapa kira-kira? Ada pula umat bahagia nih. Coba diterima dulu nih. Ya, selamat siang umat bahagia. Bang umat bahagia, selamat siang. Waduh, ini nggak jelas. Selamat siang Bang umat bahagia. Selamat siang. Maaf Bang, abang non muslim? Saya muslim. Alhamdulillah. Ya, Masya gini Bang. Allah. Kita butuh kursi untuk non muslim. Ya, saya harap abang dapat memaklumi. Ya, benar. Saya lagi support ya ini. Ya, makasih ya Bang. Izinnya Bang, saya turunkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ando, katanya saya Kristen, naikkan tuh Ando. Andro. Ando. Nah ini. Wah, ada murid saya nih si Herman nih. Herman tar dulu ya lu ya. Lu jangan kemana-mana, man, lu di sini aja. Ya absen tuh si Ando tuh. Ya, selamat siang Ando. Selamat siang. Ya, silakan Bang Ando, non muslim bukan? Saya Kristen. Ya, silakan Bang Ando. Silakan Abang berdiskusi dengan siapa yang Abang mau. Silakan. Tapi begini ya, kita batasi topiknya karena sempat saya Jumat tadi menyinggung soal penyalipan. Kita di situ dulu. Saya bernarasi dulu 1 menit ya. Kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem bagi kami sebagai umat Kristen. No problem. Bahkan dikatakan digantikan, entah siapa yang menggantikan, no problem. Dan si Juma pun pernah berkata, menuduh kami menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Tetapi dalam prakteknya justru Juma yang sering-sering mengaitkan Nabi Isa dengan Yesus dalam konteks penyalipan. Kami umat Kristen tidak pernah menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Maka kalau Nabi Isa tidak disalib, no problem. Tetapi kalau menyinggung Yesus tidak disalib, Alkitab menerangkan, jangankan Alkitab, sejarawan abad pertama menulis, saya sebut Tacius, Plapitus, banyak menulis fakta itu adalah penyalipan. Di abad sampai ke abad ke-7 tidak ada yang membantah penyalipan itu. Ya, setelah abad ke-7, nah kalau saya batasin ya, kalau Nabi Isa Stop dulu, jangan panjang-panjang Bang. Stop dulu, jangan panjang-panjang. Oke. Poin-poinnya saja. Gini loh ya Bang ya. Coba Anda baca Matius 1 nomor 1. Di situ tertulis perikopnya silsilah Isa Al-Masih. Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih ini siapa? Di Bible Anda tertulis ada Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih itu? Silakan. Tunggu dulu, saya katakan tadi nabi, ada kata nabi ya. Dijawab saja, siapakah Isa Al-Masih itu yang ada di Bible? Yang kedua, siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di papan gereja? Banyak berjubel nama Isa Al-Masih dijadikan nama gereja. Siapakah Isa Al-Masih itu? Jawab. Oh, malah gini ya. Masih mau datang besok? Kalau saya katakan tadi dalam posisi Nabi Isa. Tunggu dulu. Jawab ini pertanyaan. Kau tadi tidak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Sedangkan di Bible, dengerin dulu. Dengerin dulu. Harus nyambung bahasa Indonesia. Kalau enggak gue kick. Dengerin pertanyaannya.
pertanyaan Jangan Anda. mempertontonkan kebotolanmu di sini. Dengerin. Di Matius 1 nomor 1, di situ silsilah Isa Al-Masih. Ya. Ada juga ya gereja pakai Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, siapakah Isa Al-Masih itu di Bible terjemahan? Silakan. Saya tadi mengantar saya Nabi Isa yang ada di Al-Quran. Nabi Isa ya. Saya kata panggil menggunakan. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kenapa sih orang tuamu melahirkan kamu tidak disekolahin di sekolah bahasa Indonesia biar pintar bahasa Indonesia gitu loh? Kamu jangan mute saya. Saya mau menjelaskan. Saya nggak bisa dijelaskan. Kau jawab dulu ini. Siapakah Isa Al-Masih yang tertulis di Bible dan nama gereja itu siapa itu? Tidak relevan dengan perkataan saya. Saya kata. Kalau begitu kamu pergi. Saya tugaskan kau. Pertama, nih dengerin. Protes orang tuamu. Kenapa orang tuamu tidak sekolahkan kau berbahasa Indonesia dengan baik? Ya, protes orang tuamu. Yang kedua, kutugaskan kau cari semua gereja ya yang namanya gereja Isa Al-Masih, lu beli pilok, ganti menjadi gereja Yesus Kristus. Kalau lu nggak punya duit beli pilok, lu hubungi saya transfer. Sekali lagi saya ulang, ada dua tugas kamu hari ini. Karena kamu nggak bisa bahasa Indonesia, ya, orang tuamu tidak pernah sekolahkan kau. Akhirnya kamu datang sendiri memberi statement, giliran dikik balik, bahasa Indonesia mau hilang. Pertanyaan sederhana, siapakah Isa Al-Masih itu? Yang ada di Matius 1 silsilah Isa Al-Masih. Dan siapakah Isa Al-Masih yang dijadikan merek gereja itu? Jawabannya apa teman-teman? Yang kami maksud bukan nabi. Bukan itu yang saya tanya, kucluk. Makanya kalau datang itu berstatement dipikirkan dulu.